Kitab Keluaran. Ini salah satu cerita paling ikonik yang pernah ada kan? Sebuah epik yang luar biasa tentang pembebasan, iman, dan gimana sebuah bangsa itu lahir. Tapi, di balik kisah besar yang mungkin udah sering kita dengar, sebenarnya ada banyak pertanyaan mendalam yang jarang banget kita gali. Nah, sekarang, yuk kita coba kupas bareng-bareng. Biarkan umatku pergi. Coba deh, kita resapi dulu kekuatan di balik kalimat ini. Ini bukan sekedar permintaan ya, ini tuh tantangan. Langsung head to head ke Firaun, penguasa paling kuat di muka bumi waktu itu. Nah, disinilah detak jantung dari seluruh perjuangan epik melawan penindasan dimulai. Dan inilah para pemain utamanya. Ada satu bangsa yang udah jadi budak ratusan tahun. Terus ada seorang pemimpin, Musa, yang awalnya ragu banget, ngerasa nggak sanggup. Dan tentu saja, seorang Firaun yang hatinya keras kayak batu. Semua elemen untuk sebuah drama kolosal udah siap di atas panggung. Kita semua tahu kan ceritanya? 10 tulah yang mengerikan, Laut Merah yang terbelah. Tapi pernah nggak sih Anda kepikiran siapa sebetulnya yang nulis cerita ini? Kapan semua ini kejadiannya? Dan yang paling penting, apa sih pesan tersembunyi di baliknya yang masih relevan banget buat kita sekarang? Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling gede. Apa ini beneran terjadi? Jawabannya, ternyata nggak sesederhana itu. Para sejarawan dan arkeolog udah bertahun-tahun mencoba memecahkan teka-teki ini. Nah, ini dia inti masalahnya. Ya jelas, nggak ada catatan Mesir kuno yang nulis, "Gawat, kita baru aja kehilangan semua budak kita." Kekalahan memalukan kayak gitu nggak mungkin dicatat kan? Tapi meskipun bukti langsungnya minim, bukti-bukti nggak langsungnya itu justru banyak banget. Kayak potongan-potongan puzzle yang kalau disatuin bisa ngebentuk sebuah gambaran besar. Jadi kapan kira-kira ini terjadi? Nah, para ahli di sini kebagi jadi dua kubu besar. Ada yang pegangannya ke lini masa Alkitab, yang menempatkan peristiwanya di abad ke-15 sebelum Masehi. Tapi ada juga kubu lain yang melihat petunjuk dari arkeologi di Mesir, dan mereka menunjuk ke periode yang lebih muda, yaitu abad ke-13 sebelum Masehi. Oke, ayo kita dalemin teori abad ke-13 ini. Kenapa? Soalnya di sini ada petunjuk yang menarik banget. Kitab Keluaran itu spesifik banget loh, dia nyebut nama kota, Pitom dan Raamses. Dan coba tebak, arkeolog nemuin bukti kalau kota-kota ini emang dibangun besar-besaran di bawah pemerintahan satu Firaun yang terkenal banget sama proyek-proyek pembangunannya. Siapa lagi kalau bukan Rameses II? Ini koneksi yang, wah, susah banget buat diabaikan kan? Tapi penting banget buat kita pahami satu hal. Kitab Keluaran itu bukan buku sejarah modern yang isinya cuma tanggal dan fakta presisi. Anggap aja ini sejarah keselamatan. Tujuannya bukan buat jadi laporan kronologis, tapi untuk menyampaikan kebenaran yang lebih dalam tentang hubungan Tuhan dan umatnya. Ini tuh cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, semacam ingatan kolektif yang akhirnya ngebentuk identitas sebuah bangsa. Nah, setelah kita lihat kapan kemungkinannya terjadi, misteri berikutnya muncul. Siapa sih yang sebenarnya nulisin ini semua? Jadi gini, secara tradisi, orang percaya kalau Musa yang nulis semuanya. Tapi para ahli modern punya pandangan yang beda. Mereka ngelihat kitab ini tuh kayak, bayangin deh, sebuah permadani yang super indah. Tapi permadani ini ditenun dari beberapa benang yang beda-beda. Nah, benang-benang ini adalah sumber tulisan kuno yang beda-beda juga, masing-masing punya gaya dan fokusnya sendiri. Para ahli ini kasih label, ada J, E, dan P, yang kemungkinan besar mewakili tradisi lisan atau tulisan dari zaman yang berbeda-beda. Ini membawa kita ke tujuan penulisannya. Coba bayangin, Anda adalah generasi kedua, anak-anak yang lahir dan besar di padang gurun. Anda nggak pernah ngerasain jadi budak di Mesir. Nah, kitab ini ditulis untuk Anda. Tujuannya, untuk menjelaskan siapa Anda, untuk menegaskan kepemimpinan Musa, dan untuk ngasih hukum yang bakal menyatukan kalian semua jadi satu bangsa. Oke, kita udah bahas bagaimana dan siapa. Sekarang yuk kita masuk ke intinya, pesan abadi yang jadi alasan kenapa cerita ini terus diceritain sampai sekarang. Kata kuncinya di sini adalah penebusan, dan kata ini punya dua sisi. Sisi pertama, ini adalah tindakan historis, pembebasan fisik, lepas dari rantai perbudakan, sangat nyata. Tapi di sisi lain, yang sama pentingnya, penebusan itu tentang pemulihan hubungan, mengembalikan identitas bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Salah satu cara paling keren buat ngelihat ini adalah lewat nama Tuhan itu sendiri. Para leluhur kayak Abraham, mereka kenal Tuhan sebagai El Shaddai, artinya Allah yang Maha Kuasa. Tuhan yang menjanjikan masa depan. Tapi kemudian, di momen ikonik semak terbakar itu, ada nama baru yang diungkapkan ke Musa, YHWH. Dan ini bukan cuma ganti nama biasa. Ini revolusi dalam sebuah hubungan. Nah, ini dia, inti perubahannya. Bukan cuma pergantian nama, tapi ini sebuah deklarasi.
Tuhan bukan lagi sekedar pemberi janji di masa depan yang jauh, tapi Dia adalah pembebas yang bertindak aktif di sini dan saat ini. Dia adalah Tuhan yang turun tangan langsung ke dalam sejarah manusia. Dan pembebasan ini puncaknya ada di Gunung Sinai, dengan sebuah perjanjian. Disinilah kita lihat kalau kebebasan sejati itu selalu datang sepaket dengan tanggung jawab. Bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan, bukan cuma biar bebas nggak jelas, tapi supaya mereka bebas untuk melayani Tuhan dan membangun komunitas yang adil di bawah hukumnya. Inilah momen lahirnya sebuah bangsa. Jadi, setelah kita bedah sejarahnya, penulisnya, dan teologinya, apa sih yang bisa kita ambil dari cerita kuno ini buat hari ini? Kenapa ini masih penting banget? Kekuatan abadi Kitab Keluaran itu ada di perannya sebagai kitab asal-usul. Ini bukan cuma cerita masa lalu, ini tuh kayak cetak biru tentang bagaimana sekelompok budak yang nggak punya identitas diubah jadi sebuah bangsa, sebuah iman yang ditempa di tengah api penindasan dan dilahirkan menuju kebebasan. Dan tema-temanya, wah ini sih universal banget. Perjuangan melawan penindasan, perjalanan dari budak jadi orang merdeka, upaya membangun komunitas yang adil, dan ketabahan buat melewati padang gurun dalam hidup kita. Dari gerakan hak-hak sipil sampai perjuangan kemerdekaan di seluruh dunia, gema cerita Keluaran ini kedengeran di mana-mana. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Mesir bukan lagi sekedar nama tempat di peta. Mesir sekarang jadi simbol universal untuk apapun yang membelenggu kita. Bisa jadi itu penindasan fisik, ketakutan, atau mungkin kebuntuan spiritual. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Kalau inti dari cerita Keluaran adalah soal pembebasan, maka apa Mesir dalam hidup Anda saat ini? Perbudakan macam apa yang perlu kita lawan untuk bisa mencapai tanah perjanjian kita sendiri? Itulah pertanyaan abadi yang diajukan oleh kisah kuno ini kepada kita semua hari ini.